Selamat buat kamu yang udah eligible untuk SNMPTN. Tapi mungkin kamu bertanya-tanya, apakah harus fokus di SNMPTN atau SBMPTN? Maka dari situ di video ini bakal kita coba ulik. Tapi sebelum memulai videonya, kalian bisa support aku dengan klik like video di bawah ini, komen, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya ya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalau dirasa video ini bermanfaat. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku mahasiswa dari manajemen Unpad 19, dan di channel ini aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. Seperti yang aku bahas di intro awal tadi, kita bakal coba membagi fokus ya. Siapa sih yang bisa fokus di SNMPTN, dan siapa yang aku sarankan untuk fokus aja di SBMPTN atau UTBK. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk aja ya. Yang pertama, kalian bisa fokus di SNMPTN kalau misalnya kalian eligible dan punya banyak prestasi unggul. Nah, untuk melihat kriteria tersebut, tentunya kalian harus memperhatikan beberapa indikator. Misalnya pergerakan nilai kalian selama 5 semester di SMA. Akan lebih baik kalau misalnya nilai kalian naik terus selama 5 semester ini. Di samping itu juga perhatiin apakah kamu punya prestasi-prestasi yang selaras dengan jurusan tujuan kamu. Misalnya kamu ingin masuk ke jurusan fotografi. Nah, apakah di SMA kamu sempat ikut ekskul dan punya sertifikat dari lomba-lomba fotografi? Kalau misalnya punya, kalian bisa masukin itu. Dan selain itu juga tentunya kita harus bisa memperhatikan kompetitor gitu ya. Coba cari orang-orang di sekitar sekolah maupun di luar sekolah yang pengen di jurusan dan univ yang kamu pengenin juga. Dan kamu cek apakah persaingannya cukup ketat atau enggak. Terus kalau misalnya udah aman dari situ dan cukup pede untuk fokus di SNMPTN, apa sih yang perlu difokuskan? Tentunya kan harus fokus dalam membuat berbagai strategi. Di antaranya untuk mempertimbangkan dua pilihan jurusan kalian. Jangan asal milih, yang penting lulus. Takutnya ini menjadi jebakan sendiri buat kalian. Seandainya kalian nanti keterima SNMPTN dan kalian merasa nggak cocok, itu bakal berbahaya buat sekolah kalian, seandainya kalian tolak. Di samping itu banyakin juga strategi dan doa tentunya. Kayak misalnya dari nilai rapot kalian, mata pelajaran apa sih yang paling unggul, dan juga lihat juga dari sekolah kalian ini paling banyak alumni itu masuk ke univ mana sih gitu. Cuma concern dari SNMPTN ini adalah enggak setransparan UTBK gitu ya. Karena di sini kita fokusnya pada performance masa lalu kita selama SMA gitu. Nggak bisa merubah yang udah ada gitu kan. Bahkan beberapa orang bilang ini disebut dengan jalur goib. Dan berdasarkan data di tahun lalu, yang keterima SNMPTN di tahun 2021 itu hanya 11%. Jadi chance-nya emang kecil banget ya, makanya kita perlu hati-hati dan juga dari situ juga kita perlu tetap memfokuskan diri di SBMPTN. Jadi walaupun teman-teman eligible di SNMPTN, saranku tetap persiapin juga untuk worst case-nya di SBMPTN. Oke, lanjut ke yang kedua, kamu bisa fokus di SBMPTN kalau misalnya kamu adalah sisanya. Yap, buat kamu yang nggak eligible di SNMPTN, atau kamu yang eligible tapi kamu nggak pede, dan sisa-sisa lainnya, kamu bisa fokusin diri di SBMPTN. Ini kesannya kayak buangan gitu ya, tapi sebenarnya enggak kok. SNMPTN sama SBMPTN itu sama aja. Nggak ada yang mana yang lebih superior. Ya, bedanya mungkin SNMPTN kita fokus pada performance di masa lalu, sedangkan SBMPTN kita fokus pada performance sekarang dan di masa depan. Makanya itu terlihat lebih transparan. Termasuk aku yang lulusan dari SBMPTN. Karena aku sendiri lintas jurusan, plus aku sangat-sangat nggak pede dengan nilai aku selama SMA. Karena aku nggak suka belajar waktu SMA. Bangun tidur, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur. Dan justru sebenarnya di SBMPTN ini banyak kelebihan-kelebihan yang bikin kita nggak ragu gitu ya, dan nggak seriskan SNMPTN. Tapi tetap aja di balik itu, baik SNMPTN atau SBMPTN sama-sama punya effort yang tinggi ya. Kalau SNMPTN kan selama SMA 3 tahun memperjuangkan nilai gitu. Sedangkan SBMPTN kita harus bertaruh untuk belajar segiat mungkin dalam pertarungan UTBK nanti. So, apakah kamu udah menentukan mau fokus di SNMPTN atau SBMPTN? Nah, kuncinya, baik apapun fokus yang kalian pilih, tetap saja ya, jangan terlalu berharap di SNMPTN dan tetap perjuangkan SBMPTN. Manfaatkan semua peluang yang kalian punya dan juga buat strategi sebaik mungkin. Terutama buat teman-teman yang eligible di SNMPTN, tetap perlu buat strategi untuk SNMPTN, tapi kan di sini kita nggak perlu belajar gitu ya, nggak perlu mengeluarkan effort yang lebih untuk SNMPTN. Makanya gunakan waktu luang yang tersisa untuk belajar UTBK. Dan kalian juga harus pintar-pintar membagi waktu ya, antara menyiapkan strategi SNMPTN dan juga menyiapkan waktu untuk belajar di UTBK. Dan buat teman-teman yang fokus 100% di UTBK, manfaatkan juga semua waktu yang kalian punya ini, karena kalian nggak perlu mengatur strategi juga untuk SNMPTN kan. Itu bisa jadi kelebihan juga.
So, sekian aja video singkat dari aku soal mana fokus yang harus dipilih. Semoga dari video ini kalian bisa mendapatkan insight dan juga manfaat apa jalan yang harus kalian tempuh ke depannya. Dan aku juga berharap semua dari yang nonton video ini bisa mendapatkan impiannya untuk masuk PTN impian. Dan biar nggak ketinggalan video lainnya, kamu bisa support aku dengan klik like video di bawah ini, komen, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya ya. Karena kedepannya aku bakal bikin video yang lebih menarik dan bermanfaat. See you guys on the next video. Bye-bye.